Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Nabila Karisti. Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia dan menyebabkan infeksi serius. Virus ini ditularkan melalui urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi dan dapat memicu gangguan pernapasan berat atau masalah ginjal. Virus membuat geger dunia saat strain Andes mewabah di kapal pesiar MV Hondius dan menyebabkan 3 orang meninggal dan beberapa lainnya sakit. Hantavirus strain Andes yang diketahui pertama kali menjangkiti seorang peneliti burung berkebangsaan Belanda tersebut merupakan jenis langka yang mampu menyebar antar manusia. Namun hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Virus ini terdeteksi di Indonesia setelah dikonfirmasi pemerintah pada Senin 11 Mei. Kementerian Kesehatan RI mencatat ada 23 kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia dengan tingkat kematian kasus atau case fatality rate sebesar 13%. Penyebaran kasus tercatat di sejumlah wilayah Indonesia. Daerah khusus Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, masing-masing 6 kasus. Selain itu, Jawa Barat mencatat 5 kasus. Lalu Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing 1 kasus. Sehubungan dengan keberadaan seorang warga negara asing yang pernah kontak erat dengan korban virus Hanta di MV Hondius, pemerintah telah mengkarantina suspek tersebut. Hal tersebut dikonfirmasi Kementerian Kesehatan yang menyebutkan WNA tersebut dikarantina dan dipantau kondisinya di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Pusat. Pemeriksaan laboratorium juga dilakukan menggunakan sampel serum, urin, saliva, usap tenggorok, dan whole blood dengan hasil negatif hantavirus. Laki-laki ini adalah warga negara asing umur 60 tahun, tinggal di Jakarta Pusat, ya. Kemudian gejala tidak ada, namun komorbid, hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif hantavirus. Kemenkes mengungkap sejumlah faktor risiko penularan hantavirus. Risiko tinggi ditemukan pada pekerjaan yang berkaitan dengan kontak dengan tikus, seperti petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pembersih selokan, hingga pekerja laboratorium yang menangani reservoir. Selain itu, aktivitas di area berisiko seperti gudang lama, area terbengkalai, dan ruang bawah tanah, bahkan kegiatan wisata di alam seperti berkemah dan hiking juga dapat meningkatkan potensi paparan virus. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan seperti rutin mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak langsung hewan pengerat, menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat kerja, serta menyimpan makanan dan minuman dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi tikus. Kemenkes mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit virus Hanta seperti demam, sakit kepala, nyeri badan, malaise, batuk, dan juga sesak napas. Namun, Kementerian Kesehatan mengklaim hantavirus yang masuk di Indonesia merupakan kategori ringan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbowono menyebut hantavirus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome yang menyerang ginjal, serta hanta pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Jenis hantavirus yang ditemukan di Indonesia merupakan yang menyerang ginjal dengan gejala ringan dan memiliki angka kematian sekitar 15%.
Sedangkan virus hanta yang menyerang paru-paru memiliki tingkat kematian hingga 60-80%. Dan sampai saat ini dipastikan belum ditemukan di Indonesia. Kemenkes pun menegaskan penyebaran hantavirus tidak semudah COVID-19. Nah, penularan dari manusia ke manusia, kan ada yang meninggal itu masih belum dikonfirm oleh WHO. Apakah ada penularan dari manusia ke manusia? Kemungkinan mungkin saja ada kalau yang hanta pulmonary syndrome. Yang pulmonary syndrome kan kena paru-paru, kemudian batuk, tapi ini belum terbukti. Kematian 3 yang ada di kapal pesiar itu masih diselidiki apakah hantavirus ini ada penularan dari manusia ke manusia. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nabila Karisti pamit undur diri dan sampai jumpa.